Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Microsoft Office Excel atau aplikasi pengolahan angka. Walaupun disebut aplikasi pengolahan angka, aplikasi ini bisa digunakan juga ya untuk selain pengolahan angka, ya seperti membuat list, absensi, dan lain sebagainya. Ya, tapi terutama aplikasi Excel ini paling sering digunakan untuk pengolahan angka, ya untuk akuntansi dan lain sebagainya, karena di situ bisa digunakan rumus-rumus ya. Jadi perhitungan-perhitungan itu menjadi serba otomatis menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Baik, pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Excel. Untuk membuka aplikasi Microsoft Excel, itu bisa kita ketikkan di sini di kolom pencarian Excel ya. Excel. Ini tinggal kita klik, maka akan terbuka. Untuk mempermudah, kita bisa menampilkan shortcut dari aplikasi Excel ini di text bar ya, di bagian bawah sini. Itu kita cari dulu. Pertama kita cari seperti tadi, lalu klik kanan di bagian icon aplikasi yang muncul, lalu kita pin ya. Di sini unpin karena saya sudah pin di sini ya. Tinggal pin to text bar. Nanti jadi kalau kita ingin membuka aplikasi Excel ya tinggal diklik saja yang di text bar. Ya, setelah aplikasi Excelnya terbuka seperti ini, kita tinggal klik saja blank workbook ya untuk workbook baru. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi tampilannya seperti ini aplikasi Microsoft Excel. Atau kita bisa juga membuat aplikasi dokumen Excel baru ya di folder ya. Ini contoh saya buka new volume E, folder MA Jamil Khair 2025-2026 buku umpamanya ya, bab 2. Di sini tinggal saya klik kanan new. Di sini ada Microsoft Excel worksheet. Umpama saya klik, ini akan muncul dokumen Excel baru. Dokumen Excel ini dikenal juga atau disebut dengan workbook ya. Kalau secara arti ya workbook artinya buku kerja. Nah, tinggal diberi nama ya, disesuaikan dengan isi dari dokumen Excelnya. Oke. Setelah terbuka seperti ini, di dalam workbook ini kita bisa lihat ya, di sini ada kotak-kotak ya. Dan di bagian bawah sini ada sheet atau dikenal juga dengan worksheet. Sheet itu ya lembaran ya, jadi lembaran kerja. Setiap worksheet ini berisi ada kolom, ada baris. Oke, satu workbook ini bisa berisi banyak lembar kerja ya, banyak sheet. Kalau untuk menambahkan ya tinggal kita klik aja tanda plus di samping sini. Klik new sheet, ada sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan seterusnya ya. Jadi bisa menampung banyak lembar kerja. Di dalam satu workbook buku kerja bisa menampung banyak worksheet atau lembar kerja. Nah, ini worksheet ini bisa kita ubah namanya. Untuk mengubah nama worksheet tinggal diklik 2 kali. Contoh 1 umpama sheet 2, contoh 2. Atau bisa juga kita klik seperti ini lalu klik kanan. Di sini ada rename ya. Rename contoh 3. Ya, seperti itu. Ini worksheet. Worksheet ini juga bisa disembunyikan ya, di hidden. Kalau kita klik hide seperti ini, itu hilang. Tapi tidak terhapus ya, hanya disembunyikan. Untuk memunculkannya kembali kita tinggal klik kanan di bagian sheet lalu klik unhide. Ini terlihat sheet berapa saja yang disembunyikan ya, yang di hidden. Nah, ini contoh 3 tadi yang saya hidden, tinggal klik. Oke, ini muncul lagi. Ini worksheet ini berisi kotak-kotak. Di sini di bagian atas diwakili dengan alfabet, huruf A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ya. Ini terus banyak ke samping ini. Kalau kita ke samping kita lihat itu banyak, banyak sekali. Begitu juga ke bawah ya. Kalau kita scroll itu banyak sekali ya. Oke. Ini yang di atas ini yang diwakili dengan alfabet disebut kolom ya. Ini baris ke bawah begini. Ini kolom A. Ini kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Lalu yang diwakili dengan angka ini menyamping ya. Ini baris ya.
atau dikenal dengan row. Row 1, row 2, baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Pertemuan antara kolom dan baris, seperti contoh ini kolom C dan baris 4. Berarti di sini. Ini pertemuan antara kolom C dan baris 4 disebut dengan sel. Ya, setiap kotak ini disebut sel, ya. Ini sel berapa? Ini sel C4. Kenapa disebut sel C4? Karena ini berada di kolom C baris ke-4. Fungsinya apa? Karena nanti saat kita menggunakan rumus untuk referensi ke sel tertentu, kita menggunakan posisi selnya itu, ya. Seperti ini, kalau kita C4 berarti ya dia kolom C baris ke-4. Ini fungsinya kita mempelajari Microsoft Office Excel karena akan mempermudah khususnya untuk akuntansi atau hitung-hitungan, ya, rumus-rumus dan seterusnya. Ini saya akan berikan satu contoh. Contoh, saya ingin membuat invoice barang, ya. Invoice barang yang akan menghitung secara otomatis. Ini yang sederhana saja, ya. Bisa dibuat lebih kompleks lagi. Contoh, nomor, nama barang, ini harga satuan. Tar dulu. Ya, harga satuan. Harga satuan jumlah barang, atau bisa diganti jumlah PCS. Piece-nya itu berapa piece barang. Jumlah harga, jumlah saja, ya, apa-apa, jumlah saja. Oke. Nah, ini bisa digeser-geser, ya. Lebar kolom ataupun lebar baris seperti ini bisa digeser-geser, ya, diperbesar. Seperti ini. Kalau memang dia tidak mencukupi seperti ini, dia akan terpotong. Ya, contoh ini kalau untuk merubah kolom, ukuran kolom, saya arahkan kursor mouse saya ke atas, ya. Ini pertemuan antara huruf. Contoh di sini D dan E. Kalau umpama saya mau rubah ukuran kolom, ini bisa kita arahkan kursor. Ini tanda panah ke bawah berarti memilih. Terus geser hingga pertemuan antara dua kolom, sampai kursornya berubah seperti ini, lalu klik, tahan, dan geser. Ini bisa, ya, seperti itu. Bisa juga kita merubah ukuran kolom dengan kita klik, pilih kolomnya, klik kanan di bagian kolom. Di sini ada column width, yaitu lebar kolom. Kalau kita klik di sini ada angka, ya. Ini kalau kita ingin membuat ukuran kolom yang spesifik. Atau kalau seumpama kita ingin mengepaskan, ya, agar pas ukuran kolom dengan panjang teks, maka kita bisa pilih seperti ini, geser. Ini kalau saya pilih begini kan satu kepilih seluruh kolom B. Saya tahan, saya geser, klik, geser sampai terpilih seperti ini. Lalu di bagian tepi ini saya klik 2 kali. Ini akan otomatis dia menyesuaikan dengan ukuran teks, panjang teks, ya. Ini untuk contoh saya berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh barang, nama barang, barang 1, barang 2, barang 3, dan seterusnya. Ini saya kosongkan saja. Harga satuan, umpama barang satu harganya 3.000, contoh saja, ya, 5.000, 2.500, dan seterusnya. Jumlah barang. Ini kita isikan, umpama ini jumlah barang 6, 9, 12. Oke. Jumlah harga, ya, agar lebih jelas, jumlah harga. Oke. Setelah seperti ini, kita bisa berikan garis, ya, garis. Untuk memberikan garis pada kolom-kolom ini, ini garis ini yang ada di sini saat ini saat kita print tidak akan muncul. Contoh, ya, saat saya klik print, itu tidak akan muncul, akan kosong seperti ini saja, tidak ada garisnya.
ya, karena itu memang bukan garis untuk dokumennya ya, ini hanya sekedar garis pemandu saja. Nah, kalau kita ingin memberikan garis, nah kita blok bagian yang ingin kita berikan garis. Lalu di bagian kategori font, di sini ada border ya. Nah, untuk memberikan garis, ya ini kita blok seperti ini. Lalu kita klik tanda panah yang ada di sampingnya ya. Tanda panah kecil ini, umpama saya ingin memberikan seluruhnya garis yang sama, ya saya tinggal klik all border, otomatis dia akan memberikan garis. Nah, ini kalau kita print tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, kalau seumpama kita ingin memberikan garis spesifik ya, garis yang berbeda-beda. Contoh di bagian header ini, judul-judul, saya garis luarnya ingin saya tebalkan. Nah, ini bisa saya pilih langsung di sini, tick border outside seperti ini. Nah, atau kita bisa lebih spesifik lagi, kita klik bagian panah ini ke bawah. Setelah terbuka, kita klik more border. Nah, ini more border akan menampilkan pengaturan garis yang lebih spesifik. Nah, sebagai contoh, umpama saya ingin menggunakan untuk garis luar double ya, garis 2 outline-nya ini bagian luarnya. Nah, saya klik OK. Nah, ini garis luarnya dia garis 2 ya, seperti ini. Nah, lalu bawahnya juga saya blok seperti ini. Saya klik more border, garis 2 outline. Oke. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, setelah itu, nah ini kita perlebar aja ya, agar tidak terlalu ngepres. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengatur. Nah, tulisan teks ini kan rata kiri ya. Nah, ini kita bisa ketengahkan seperti ini. Lalu kita klik bold. Ini kalau kita perlebar ukuran barisnya, ini tadi di bawah ya, jadinya di bawah seperti ini. Nah, ini bisa kita ketengahkan juga seperti ini ya. Ini kalau sini kanan, kiri, ini tengah, ini bawah, tengah, atas ya. Ini kita ketengahkan saja ya bagian judul. Nah, lalu bagian angka juga kita ketengahkan. Nah, harga satuan tidak perlu, PCS. Nah, jumlah barang kita ketengahkan seperti ini. Nah, ini jumlah harga ya. Lalu di bagian bawah ini, saya ingin menggabungkan. Contoh ya, ini ada beberapa sel yang ingin saya gabung menjadi satu. Untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, itu tinggal kita blok seperti ini ya. Kita blok, klik kiri, mouse tahan dan geser. Nah, seperti ini, lalu klik merge and center. Kalau kita klik merge and center, dia jadi satu sel ya. Nah, ini saya tuliskan total. Oke. Total di sini jumlah ya. Jumlah harga. Nah, ini saya blok seperti ini. Lalu saya pilih garis more border. Garis 2 untuk outline, yaitu garis luar. Nah, adapun garis tengah di dalam, saya klik garis seperti ini, maaf, garis biasa. Lalu saya klik OK. Nah, jadi seperti ini. Lalu umpama agar lebih spesifik, kita berikan warna yang berbeda ya. Kita blok yang ingin kita berikan warna yang berbeda. Nah, ini untuk memilih beberapa sel di posisi yang berbeda seperti ini ya. Ini saya blok bagian total yang di bawah, lalu saya ingin sekalian saya blok juga bagian judul. Nah, itu adalah caranya. Sambil kita blok seperti ini, kita blok dulu, lalu tekan tombol CTRL di keyboard dan kita pilih lagi ya, ditahan ya, CTRL nya kita pilih lagi di tempat lain. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu saya tebalkan dulu hurufnya. Saya tebalkan seperti ini, lalu saya berikan warna yang berbeda agar terlihat ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, nah ini di bagian jumlah harga kita bisa gunakan rumus. Nah, ini sekedar contoh, jadi ini ya contoh yang simpelnya saja ya. Kita bisa buat rumus yang jauh lebih kompleks, lebih rumit daripada ini. Nah, untuk menggunakan rumus, formula atau function ya, dikenal dengan formula atau function. Nah, itu
kita selalu memulainya dengan tanda sama dengan seperti ini. Nah, sama dengan, lalu saya pilih spesifik sel berapa. Nah, berarti kan kalau untuk jumlah harga berarti harga satuan dikali jumlah barang ya. Harga satuan di sini saya pilih yaitu muncul di sini sama dengan D4, yaitu kolom D baris keempat ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, pertemuan antara kolom dan baris itu akan diwakili ya oleh huruf dan angka. Nah, sama dengan D4 dikali, kali itu adalah bintang ya, bintang dikali berarti harga satuan dikali jumlah barang. Jumlah barang adanya E4, D4 dikali E4. Ini kalau saya enter seperti ini, dia muncul hasilnya otomatis. Ini kalau saya ubah jumlahnya, umpama saya ubah jumlah barangnya 8. Nah, ini kalau saya enter dia otomatis jumlah harganya berubah sendiri ya. Nah, itu enaknya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Lalu saya klik kanan, saya copy, saya blok ke bawah, saya klik kanan, di sini paste. Saat paste itu saya hanya ingin paste formulanya saja, bukan teksnya ya. Kalau saya klik umpama value ya, maka angkanya yang akan mengisi. Saya klik begini ya, isinya 24.000. Nah, ini kalau saya paste biasa, dia akan ikut formatnya ya, karena yang di atasnya ini garis 2. Nah, saya Ctrl Z untuk kembali. Nah, saya klik kanan, saya paste formulanya saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini udah otomatis. Ini kalau saya ubah 12 nya jadi 16, dia ubah tuh jadi 40.000 harganya. Saya ubah lagi umpama jadi 34, di sini jadi 85.000, sudah otomatis. Nah, ini kalau kita lihat di sini pun ikut ya rumusnya, D6 kali E6, yang di atasnya lagi D5 kali E5. Nah, ini rumus yang sederhana ya. Nah, untuk total di sini untuk menjumlahkan kita bisa klik sama dengan satu persatu ya, F4 ditambah F5 ditambah. Tapi kalau seperti ini ya capek ya, kita menambahkan satu persatu. Cara yang simple lebih sederhana apa kalau untuk menjumlahkan keseluruhan, tinggal kita klik di bagian atas kanan ini ada auto sum. Nah, saya klik contoh ya, umpama saya pilih di sini auto sum, dia otomatis akan ngeblok ya, keblok ini dari kolom dari sel F4 sampai sel F8, F4.2 F8. Lalu kita klik enter, di sini sudah otomatis. Nah, ini kan kalau angka saja seperti ini agak apa ya, agak susah kita membacanya. Maka kita harus ubah formatnya. Yaitu formatnya format uang ya, mata uang. Nah, ini yang perlu kita ubah, berarti jumlah harga total dan harga satuan. Nah, ini kita blok saja seperti ini. Nah, cara bloknya untuk memilih beberapa tempat yang berbeda seperti tadi, sambil ditekan tombol CTRL ya. Nah, setelah kita blok seperti ini, kita ubah formatnya. Untuk mengubah format, kita bisa pilih di sini di bagian atas ada kategori number ya, atau angka. Nah, ini ada general. Ini general berarti umum. Lalu kita ubah, klik di sini ada currency, ada accounting. Nah, sini kalau saya pilih langsung di sini currency, maka dia dolar, munculnya dolar. Nah, atau kalau saya klik langsung di accounting juga dolar seperti ini. Lalu bagaimana kalau seumpamanya kita ingin menggunakan rupiah? Nah, untuk menggunakan rupiah, kita klik di bagian bawah more number format. Nah, di sini banyak ya, bukan hanya currency, accounting, date. Nah, di sini ada format tanggal, time, waktu, persentase dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama tadi kita klik di bagian sini accounting, more number format. Lalu kita pilih di sini accounting. Ini ada decimal place. Decimal place itu 2 angka ya, kalau koma 00 seperti itu di belakang. Nah, ini kita kosongkan saja ya agar lebih ringkas. Simbolnya kita cari. Nah, untuk Indonesia rupiah kita cari di R. Kita scroll ke bawah sampai ketemu R ya. Bisa di scroll ke bawah. Ini R ya.
Di sini kita cari mana RP Indonesia. Ini saya pilih RP Indonesia, klik OK. Nah, otomatis dia sudah menjadi angka. Jadi RP-nya itu tidak perlu ditulis manual. Nah, umpama saya tulis di sini 4.000 saja, 4.000 saya enter, dia otomatis menjadi format uang ya, mata uang. Jumlahnya umpama 3, barang 4 ya. Nah, ini udah otomatis. Nah, ini bisa kita buat lagi format yang lebih kompleks dari ini. Nanti kalau untuk mereferensikan, umpama saya punya data di sheet 1, lalu saya ingin mengambil data, saya buat sheet 2 lembar 2, dan saya membutuhkan data dari sheet 1. Saya tidak perlu copy paste ya, di sini saya blok seperti ini lalu saya copy. Nah, contoh ya. Nah, saya copy lalu balik, masuk ke sheet 2, saya klik kanan paste. Nah, ini kalau seperti ini, umpama di sini barang 1 harganya 3.000, saya ubah jadi 2.000. Oke. Nah, kita lihat di sheet 2 lembar kerja 2, nah, ini tetap 3.000, tidak berubah. Nah, kalau kita ingin hubungkan antara sheet 1 dengan sheet 2, maka agar otomatis caranya adalah dengan kita klik di sini sama dengan kita klik sheet 1. Nah, contoh ya, ini saya mau ambil harganya saja ya, harga satuannya, saya klik enter. Nah, ini otomatis ya 3.000, saya tarik ke bawah, dia mengambil data dari sheet 1. Nah, ini kalau umpama saya ubah di sini jadi 2.000, saya enter, yang di sheet 2 otomatis dia berubah jadi 2.000. Jadi karena datanya mereferensi ke sheet 1, maka ketika sheet 1 dirubah, lembar kerja 1 dirubah, data di sheet 2 itu akan otomatis berubah juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ntar kita bisa buat umpama di sini data list barang, lalu di sheet kedua data barang masuk, di sheet ketiga data barang keluar, di sheet keempat kita buat keuntungan. Nah, datanya kita hubungkan seluruhnya. Jadi ketika kita merubah satu data, otomatis data di sheet lembar kerja yang lain, di kolom-kolom yang lain akan otomatis berubah. Nah, itu untuk mereferensikan data itu tidak harus berbeda sheet. Di sheet yang sama, di lembar kerja yang sama, kita juga bisa. Umpama saya klik di sini sama dengan saya referensikan ke sel D4 ya. Saya enter, nah ini akan mengambil data dari sel D4. Seperti ini ya. Ini kalau saya tarik ke bawah seperti ini, saya arahkan, maaf. Nah, ini saya arahkan kursor kan seperti ini. Lalu ketika saya arahkan ke sudut bawah ini ada tanda kotak, saya klik dan saya tarik, dia akan mengikuti ya posisi baris dan posisi kolom. Ini kalau saya tarik ke kanan, nah dia ikut. Nah, tapi formatnya di sini, ini kan format jumlah barang, nah, dia ikut jadi format accounting. Ini kita hilangkan jadi general saja ya. Oke, seperti itu. Sebelum saya akhiri, kita bisa save. Untuk save, kita klik tombol save di bagian kiri atas, klik browse, tentukan direktori penyimpanan. Nah, umpama saya mau simpan di new volume E ya, di sini atau di dalam folder tertentu. Nah, kalau saya mau umpama saya mau simpan di folder MA Jamether 2025 buku bab 2 Excel ya, folder Excel. Nah, ini nama filenya, nama workbooknya, kita ubah nama workbooknya di sini. Ini book 1, contoh invoice atau nota saja ya, contoh nota. Nah, lalu saya klik save. Nah, setelah saya save, kita buka di sini ya. Ini bisa di close tadi, maaf. Ini di close saja. Lalu kita buka. Nah, nih ya, folder Excel di new volume new volume E, folder MA Jamether 2025-2026 buku bab 2 Excel. Nah, ini contoh nota. Nah, ini kalau kita mau buka kembali, tinggal kita double klik, otomatis terbuka seperti itu. Nah, dan untuk referensi ini yang tadi saya katakan, ini bahkan kita bisa mengambil referensi data dari workbook yang berbeda ya. Bisa kita mengambil dalam satu worksheet yang sama, berbeda worksheet, berbeda lembar kerja, ataupun berbeda workbook
Ya, berbeda buku kerja bisa kita ambil datanya. Itu cuman tinggal klik saja sama dengan, lalu kita referensikan, kita buka workbooknya, lalu kita pilih data yang ingin diambil, seperti itu. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.